Halo Mitra Dara dan Wagi Jabar, Sampurasun, kembali lagi di podcast Obsesi, obrolan seputar transportasi, podcast resmi dari BPTD kelas 1 Jawa Barat. Hari ini kita bakalan ngebahas satu isu yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan nih, khususnya di dunia transportasi darat, yaitu odol, overdimension, overloading. Nah, sebenarnya odol itu apa sih? Dan seperti apa sih dampak dari kendaraan odol? Lalu peran dari BPTD kelas 1 Jawa Barat itu seperti apa? Nah, hari ini tentunya Disha nggak akan sendirian dalam membahas topik odol ini. Disha ditemenin sama narasumber spesial. Beliau adalah Bapak Imam Soni, STMMSI, Kepala Bidang Sarana dan Angkutan di BPTD kelas 1 Jawa Barat. Halo Bapak, selamat datang di podcast Obsesi. Halo, selamat pagi. Gimana nih Pak, kabarnya sehat? Sehat, Alhamdulillah. Nah Pak, sekarang ini kita bakalan ngebahas isu tentang odol Pak. Nah, kayaknya nih Mitra Dara dan Wargi Jabar masih belum tahu nih Pak, atau enggak masih jarang dengar kata odol itu apa sih? Mungkin di benaknya itu odol itu pasta gigi Pak, gitu. Nah, sebenarnya kalau odol itu tuh apa sih Pak? Ya, selain pasta gigi gitu ya, odol ini adalah singkatan gitu. Kalau bahasa Indonesianya dan program yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kementerian Perhubungan, yaitu penanganan kendaraan melebihi dimensi dan melebihi muatan. Nah, kenapa sih isu odol ini menjadi perhatian khusus di Kementerian Perhubungan, khususnya di BPTD kelas 1 Jawa Barat? Dan kalau dibandingkan nih Pak, apa sih yang membedakan penanganan odol di tahun ini dengan tahun sebelumnya? Baik, berarti kita masuk ke latar belakang. Betul, gitu ya. Pak. Kenapa sih kita dari pemerintah ini melakukan kegiatan program penanganan kendaraan melebihi dan dimensi dan melebihi muatan, yaitu ada laporan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yaitu kerugian akibat kecelakaan secara menyeluruh ya, secara keseluruh yang ada di Indonesia itu sebesar 448 triliun gitu ya. Wow. Dan 80% ya itu dialami oleh korbannya gitu ya, itu dialami oleh usia produktif gitu Mbak ya. Jadi outcome dari dampaknya gitu ya adalah kemiskinan gitu ya. Nanti itu panjang nih, rentetan angka-angkanya panjang sekali gitu. Nah, pemerintah mencoba melakukan pengurangan dan penyetopan dari dampak ini gitu ya. Harapannya ke sana gitu ya. Dan program penanganan terkait dengan odol, perbedaannya adalah tahun sebelumnya itu dilakukan di sisi lapangan gitu ya, di hilirnya gitu ya, di mana di situ yang ditindak operator gitu ya, dan dicari siapa yang melakukannya, pelakunya gitu ya. Sementara pada saat ini, dan itu sebelumnya programnya sudah dievaluasi, ternyata mungkin tidak produktif, kurang produktif gitu ya. Akhirnya ditariklah arahnya ke hulu gitu ya, di mana dicari siapa yang melakukan, siapa sebenarnya pemilik barangnya gitu ya, siapa pengirimnya gitu ya, dan juga siapa pelakunya gitu ya yang melakukan modifikasi ini. Arahnya ke sana gitu. Jadi arahnya lebih ke pelaku usaha sebenarnya, bukan ke operator. Itu perbedaannya. Nah Pak, tadi kan Bapak udah jelasin dampaknya itu kalau berkepanjangan itu kepada kemiskinan nih Pak. Tapi kalau dari segi dampak di jalanan itu atau di keselamatan itu gimana sih Pak? Nah, harapannya ya, lanjutannya adalah justru filosofinya adalah pemerintah tuh ingin gitu ya, dan hendak menciptakan sistem transportasi yang aman gitu ya. Ini berlaku untuk penindakan untuk operatornya gitu ya. Lalu efisien, ini terkait dengan bagaimana pemeliharaan infrastrukturnya. Betul. Gitu ya. Dan yang terakhir itu berkelanjutan gitu loh. Jadi melakukan usaha itu teman-teman punya kepastian gitu loh. Jadi terus menerus apabila ini programnya berhasil akan berkesinambungan gitu loh usahanya. Betul, harapannya ke sana. Nah Pak, ternyata odol itu bukan masalah tentang muatan berlebih saja ya Pak, tapi
ada juga soal keselamatan dan kerugian negara juga ya Pak. Nah, sekarang saya ingin tahu dong Pak, yang lebih jauh lagi sebenarnya seperti apa sih peran dari BPTD kelas 1 Jawa Barat dalam menangani kendaraan odol secara langsung nih Pak di jalanan? Baik, secara langsung ya BPTD ini mendukung gitu ya, mendukung program dari pemerintah pusat gitu ya, melakukan sosialisasi gitu ya, agar ke depan ini tidak terjadi lagi perilaku ketidakselamatan gitu ya. Betul, Pak. Lalu juga perilaku melakukan muatan di kendaraan yang berlebihan gitu ya, dan perilaku melakukan modifikasi gitu ya. Itu sedang kita cari gitu ya solusinya gitu ya, dan sudah kita rumuskan dan kita minta bantuan dari seluruh stakeholder gitu Mbak. Nah Pak, selanjutnya seperti apa sih strategi dalam sosialisasi odol ini yang dilakukan BPTD Jabar Pak? Jadi ini dilakukan secara nasional ya Mbak ya. Okay. Jadi ini serentak dan programnya sama gitu ya. Dan di BPTD Jawa Barat itu kita lakukan sosialisasi. Kita berikan pamflet, brosur ini ya Pak, kepada seluruh stakeholder gitu ya. Kita minta kepanjangan tangan kita gitu ya, teman-teman di UPPKB di daerah, dan juga kita juga berikan ini ke para operator gitu ya, dan juga kita berikan ini kita titipkan lewat operator ke para pemilik barang gitu ya. Jadi biar sampai semuanya apa sih misi dari pemerintah ini gitu ya. Baik Pak, jadi ternyata pendekatan dari BPTD Jabar ini menyeluruh ya Pak, bukan masalah di penindakan aja tapi juga di edukasi. Nah, ngomongin soal edukasi nih Pak, pastinya dari pihak-pihak tertentu kan jadi ada target utama nih Pak. Nah, siapa aja sih target utama dalam kegiatan sosialisasi odol ini Pak? Setelah pemerintah melakukan evaluasi ya tahun ini nih ada tiga target gitu ya. Sebenarnya 3 target itu bukan suatu lembaga gitu ya, tapi salah satunya adalah simpul transportasi, yaitu di penyeberangan gitu ya. Yang berikutnya ada di jalan tol gitu ya. Lalu yang terakhir yaitu di kawasan industri gitu. Betul. Ya. Nah dari sini BPTD Jabar melakukan evaluasi secara internal bahwa ternyata dari tiga lokasi ini kita coba cari target utamanya lagi, kita pertajam lagi gitu ya. Nah di jalan tol ini kita coba gitu ya melakukan sosialisasi kepada operator, tapi arahnya tetap ya kita arahnya ke pemilik barangnya. Baik. Operatornya hanya mengantarkan barangnya. Jadi kita cari, titipkan pesannya bahwa jangan lagi ada pengiriman yang melebihi muatan gitu ya. Lalu yang berikutnya di kawasan industri, kita sama teman-teman stakeholder di Dinas Perhubungan maupun di kepolisian melakukan sosialisasi ke kawasan industri bahwa cukup menitipkan barangnya secara berlebihan gitu ya. Itu target utamanya ke sana. Lalu yang tambahannya Mbak, di jalan tol juga kita titipkan bahwa ke bengkel-bengkel yang ilegal ini jangan lagi melakukan modifikasi gitu ya. Mari kita bulatkan tekad untuk melakukan keselamatan di jalan gitu. Betul. Dan kalau kita bicara tentang UPPKB Pak atau jembatan timbang, seperti apa sih perannya dalam mendukung kebijakan odol ini Pak? Baik, untuk UPPKB teman-teman di sana itu memang sebagai ujung tombak, karena teman-teman di sana yang tahu betul terkait dengan berapa jumlah muatan yang berlebihan itu, dan di sana mereka melakukan penyisiran gitu ya. Kalau muatannya berlebihan pastinya akan ada akan ada langkah berikutnya ataupun dilakukan pemindahan barang atau penurunan barangnya gitu ya. Ya mereka di sana melakukan sebagai ujung tombak, dan ujungnya adalah memang di tangan teman-teman dari kepolisian gitu. Betul. Untuk penegakan hukumnya. Baik Pak. Nah, berarti peran UPPKB itu sangat strategis juga ya Pak. Strategis. Nah,
kita juga mau tahu dong Pak, bentuk kolaborasi apa dan bagaimana BPTD berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga kepolisian dalam mendukung Indonesia Bebas Odol ini Pak. Ini sangat menarik Mbak, karena ternyata di daerah kita bisa melakukan sinergi dengan baik gitu ya. Dari BPTD, dari Dinas Perhubungan Provinsi maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, dan juga dari Direktorat Lalu Lintas gitu ya di daerah, kepolisian di daerah ini melakukan sinergi dan juga melakukan koordinasi dan juga melakukan evaluasi apakah yang selama ini sosialisasinya efektif apa enggak. Kalau enggak ya kita lakukan evaluasi lagi gitu ya melalui rapat-rapat kerja gitu. Dan kita juga melakukan ramcek gitu ya. Sekali lagi mengingatkan di jalan gitu ya, mengingatkan di pinggir jalan, dan ya kita saling juga mengingatkan sesama stakeholder gitu ya. Itu. Wah, baik Pak. Dan terakhir nih Pak, pesan dari Pak Kabid ini nih untuk para pemilik kendaraan, untuk pengusaha angkutan barang, serta masyarakat umum ini apa Pak? Pesan kami gitu ya, teman-teman sekalian, bahwa kita sudahi gitu ya kegiatan yang semuanya berlebihan, karena semua yang berlebihan itu nggak baik gitu ya Mbak ya. Makanya kita akan dorong ya ke arah hulu gitu ya. Kita akan berikan rekomendasi, masukan dari teman-teman asosiasi pengemudi kendaraan bagus sekali gitu. Kita bisa kirimkan nanti lewat surat ke kantor pusat gitu ya, dan juga kepada masyarakat kita minta berhenti gitu ya melakukan pemuatan berlebih gitu ya, karena infrastruktur jalan akan berakibat ke infrastruktur jalan gitu ya, akan berakibat ke kemiskinan, akan berakibat ke kehilangan gitu ya. Dan harapannya juga kita bisa melakukan usaha yang berkelanjutan gitu ya. Karena kalau misalnya semuanya normal gitu ya, kondisinya semuanya tidak melebihi batas, nah harapannya semuanya itu bisa diulang terus gitu loh. Jadi sustain apa yang kita lakukan gitu ya, berkelanjutan. Itu Mbak. Oke. Wah, luar biasa banget nih Mitra Darat dan Wagi Jabar, insight dari Pak Kabid ini. Kita jadi semakin paham nih masalah odol. Jadi odol itu bukan cuman urusan pelanggaran aja, tapi soal tanggung jawab dan keselamatan bersama. Dan semoga Mitra Darat dan Wagi Jabar yang mendengar jadi semakin paham tentang dan peduli nih tentang odol ini. Terima kasih banyak Bapak udah hadir di podcast Obsesi, obrolan seputar transportasi. Tetap semangat ya Pak, dan sehat selalu dalam mengawal transportasi darat nih Pak di Jawa Barat. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Mbak. Ya, untuk Mitra Darat dan Wagi Jabar, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Tetap jaga keselamatan, keamanan, dan patuhi aturan di jalan raya. Mari wujudkan Indonesia Bebas Odol. Sampai jumpa di episode selanjutnya. BPTD Jabar, Bravo.